Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Liza Zahara dengan NIM 1212070102 dari kelas 2C Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, baik, di sini saya akan mereview pertemuan ke-14 mengenai mazhab-mazhab fikih di dalam Islam. Baik, jadi kita akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Nah, madhab, apa itu madhab? Madhab adalah pemikiran tentang hukum Islam yang penetapannya kemudian itu dikembangkan oleh murid-muridnya. Jadi pemikiran itu dikembangkan oleh murid-muridnya. Nah, murid-muridnya itu yang terkenal diantaranya ada 4. Yang pertama Imam Abu Hanifah, kedua Imam Maliki, ketiga Imam Syafi'i, dan keempat Imam Ahmad Hambali atau yang kita sering sebut dengan Imam Hambali. Nah, dari keempat fuqaha ini itu awalnya tidak berniat untuk membuat madhab. Nah, tetapi pemikiran-pemikiran ini dikembangkan oleh murid-muridnya. Nah, dari murid-muridnya ini sehingga masih digunakan sampai saat ini. Para fuqaha ini selalu mengedepankan takzim kepada para ulama. Baik, kita akan membahas dari mulai yang pertama Imam Abu Hanifah atau yang kita sering kita sering dengan Abu Hanifah, atau kita yang sering juga madhab Hanafi. Nah, Imam Abu Hanifah ini lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan meninggalnya itu bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i, yaitu pada tahun 150 Hijriah. Nah, contoh pemikiran dalam Imam Abu Hanifah yaitu cenderung rasional. Nah, dari pemikiran hukumnya itu, dasar pemikiran hukumnya itu, yang pertama ada Al-Quran. Nah, tentu ya yang pertama pasti mengutamakan Al-Quran, kedua hadis, ketiga pendapat para sahabat, keempat itu kias, udah kias iktisad, udah istisan, ijma, dan uruf. Nah, madhab ini atau Imam Hanafi ini, bukan Hambali, itu sering kita temui atau mayoritas orang menggunakan di orang-orang Turki. Nah, baik, yang kedua kita akan membahas mengenai Imam Maliki atau madhab Maliki. Ini lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafatnya itu pada tahun 170 Hijriah. Corak pemikirannya yaitu dipengaruhi oleh sunnah atau hadis yang cenderung tekstual. Jadi ini tuh bersifat tekstual. Nah, dasar pemikirannya itu yang pertama tentu Al-Quran. Udah Al-Quran ya hadis, karena tadi kan dasar hukumnya itu hadis ya. Nah, udah hadis, udah ijma para sahabat, lalu udah ijma kias. Nah, madhab ini mayoritas kita sering temui di Afrika ya. Kita sering mayoritas orang-orang Afrika itu melakukan madhab ini. Baik, ketiga kita akan membahas mengenai Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i. Lahirnya itu di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Tadi ya pas dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah gitu ya. Pas Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir gitu ya. Nah, dan Imam Syafi'i ini wafat pada tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah ya. Nah, cara pemikiran Imam Syafi'i ini tuh tradisional dan rasional. Dasar pemikiran hukumnya yang pertama ya tentu Al-Quran, udah Al-Quran hadis, nah udah hadis ijma dan uruf ya. Nah, madhab ini mayoritas kita sering kita temui itu di Asia Tenggara. Salah satunya itu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya di Asia Tenggara. Tentu Indonesia itu banyak gitu ya madhab ini. Terakhir kita akan membahas mengenai Imam Hambali. Imam Hambali ini lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafatnya itu 240 Hijriah. Nah, cara pemikiran hukumnya itu tradisional dan fundamental. Kalau tadi Imam Syafi'i mah tradisional dan rasional, kalau Imam Hambali mah tradisional dan fundamental. Nah, dasar pemikirannya tentu yang pertama Al-Quran, namun Al-Quran itu secara zahir hadis, lalu udah kita fatwa sahabat. Madhab ini sering kita temui itu di penduduk Arab, jadi mayoritas Arab ini resmi menggunakan madhab ini. Nah, baik, review pertemuan ke-14 cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.